Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin menjelaskan mengenai hasil kunjungan kami dan wawancara terhadap organisasi Karang Taruna yang meliputi kekuasaan, gaya kepemimpinan, tim dan kelompok, dan stres konflik yang ada dalam organisasi tersebut. Oke, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan langsung terhadap salah satu anggota Karang Taruna. Yang pertanyaannya adalah, yang pertama, kekuasaan yang seperti apa yang diterapkan di dalam organisasi Karang Taruna di sini? Yang diterapkan sama organisasi Karang Taruna ini melatih kepemimpinan agar kita mampu mengasah teknik-teknik yang ada dalam organisasi tersebut. Misalkan kayak kita mau mengembangkan sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Untuk selanjutnya, gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi Karang Taruna ini seperti apa? Yang pertama itu ada distribusi kekuasaan. Biasanya seorang pemimpin itu melibatkan anggotanya untuk mengambil keputusan. Terus yang kedua itu memberi motivasi dengan mengikut sertakan anggotanya dalam seminar-seminar gitu yang positif untuk program kerja nanti, diterapkan di program kerja nanti gitu sih. Yang ketiga, di dalam organisasi ini pasti ada yang namanya pembentukan kelompok. Dalam hal ini biasanya untuk tetap menjaga keefektivitasannya itu seperti apa? Untuk menjaga agar kelompok itu menjadi efektif ya, kita itu mencari orangnya biasanya yang benar-benar satu passion. Jadi misalkan dia passionnya di bidang olahraga, berarti kita nyari misalkan satu kelompok ada 5 orang, berarti kita nyari kelompoknya yang bidangnya yang passionnya dia di olahraga gitu. Terus yang kedua itu biasanya sih kita biasanya mereka masing-masing organisasinya kan nggak semua organisasi itu anggotanya passionnya sama, pasti kan beda. Jadi kita pasti tahu lah passionnya di mana gitu. Dan bagaimana biasanya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pengelompokan ini? Yang pertama sih kita harus mencari ketua kelompok yang amanah ya, maksudnya yang dapat dipercaya. Terus yang kedua itu kita dapat menganalisa masalah pokoknya kita menganalisa dari mana nih masalah ini bisa terjadi. Terus pokoknya dianalisa deh sampai dapat jalan keluarnya. Terus yang kedua memperjelas bagian pekerjaannya supaya nggak jadi banyak argumentasi gitu. Terus kita harus menerima lapang dada, misalkan tanggapan kita begini, sedangkan kelompok tanggapannya begini. Jadi kita harus terima banyak suaranya di mana gitu. Jadi kita harus terima lapang dada apa yang menjadi keputusan gitu. Yang keempat, selama dalam organisasi ini biasanya stres seperti apa yang dialami oleh tiap individu? Yang pertama sih kayak terkucil ya, jadi dia merasa kita sendiri yang mengerjakan. Jadi nggak semua orang itu punya inisiatif tinggi untuk membantu timnya gitu, karena dia merasa teman yang ini bisa diandalkan gitu. Jadi dia merasa ya udahlah nggak usah bantuin, kan dia udah bisa kayaknya sendiri gitu. Padahal kan dalam tim itu kita harus kerjasama gitu. Terus yang kedua itu biasanya lelah ya, kayak udah capek, terus kita tuh kayak udah beda pendapat, jadi argumentasinya kemana-mana gitu sih yang biasa dialami. Nah, untuk yang terakhir, konflik yang sering terjadi dalam organisasi Karang Taruna ini apa aja? Biasanya beban kerjanya berlebihan ya, maksudnya kayak lebih banyak dibebankan kepada anggotanya gitu. Jadi kita juga meminta saran kepada pemimpin gimana baiknya. Dan biasanya itu pemimpin itu memberi saran, memberi solusi itu untuk menyarankan lebih terlibat lagi dalam pekerjaan. Dibilang kayak tadi yang di poin nomor 4 ya, dia itu lebih cuek dan dia nggak tahu nanti tuh efeknya itu nanti apa gitu buat nanti di akhir keputusannya gitu. Padahal dengan dia nggak membantu itu ada efeknya buat nanti keputusannya itu apa gitu. Jadi seorang pemimpin lebih menyarankan untuk dia lebih terlibat lagi dalam suatu
permasalahan agar nanti dapat keputusannya gitu bersama-sama. Berarti itu udah termasuk sama penyelesaiannya ya? Iya, udah termasuk sama penyelesaian. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Sama. Sekian dan terima kasih.